Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ESTV Channel. Di sini saya akan berbincang-bincang tentang kampus tangguh kepada Bapak Rektor Universitas Islam Lamongan. Jadi selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bagaimana Pak persiapan Unislah menjadi kampus tangguh ini, Pak? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama latar belakang dulu. Kenapa Unislah menuju ke kampus tangguh? Kita menyadari akibat COVID ini, maka untuk memutus mata rantai penyebaran ini diadakan physical distancing, kerja dari rumah, belajar dari rumah. Sehingga menghindari kerumunan yang menyebabkan berkembangnya virus COVID-19 ini. Terhadap perkuliahan semua sudah dilakukan semacam itu, namun ke depan tidak bisa dilaksanakan seperti itu terus. Ada beberapa kendala. Yang pertama, indeks baca orang Indonesia ini masih sangat rendah. Dengan dilakukan kuliah daring, maka evaluasi sementara capaian pembelajaran belum maksimum. Oleh sebab itu kita berusaha melakukan tetap ada prosentase untuk perkuliahan ini offline, ketemu fisik dengan menggunakan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, protokol kesehatan. Nah, untuk menuju ke sana maka kita harus menuju kepada salah satu model yang ada di Jawa Timur, yaitu kampung tangguh, dan di kampus namanya kampus tangguh. Oleh sebab itu kita mempersiapkan semua. Nanti aparat yang berwenang yang akan menilai apakah Unislah ini sudah tangguh, termasuk kampus tangguh. Ketika kampus tangguh, maka kita diperkenankan dengan pembatasan-pembatasan, mahasiswa kita boleh ketemu di kampus untuk dengan pembatasan-pembatasan, sehingga nanti insya Allah 40%, 20-40% perkuliahan bisa dilakukan secara offline, 60-80% baru kita lakukan secara daring. Ini evaluasi selama 3 bulan mulai ujian tengah semester sampai UAS ini kami melihat ada hal capaian pembelajaran yang menurut kami tidak maksimum. Dikarenakan apa? Salah satunya indeks baca orang Indonesia nomor 2 terendah di dunia. Ya, oleh sebab itu kampus berupaya dengan segala kekuatan yang ada, kemampuan yang ada menuju ke kampus tangguh, sehingga teman-teman mahasiswa nanti bisa kuliah secara bergantian, bisa diskusi dengan dosen secara bergantian dan lain sebagainya. Itu latar belakangnya, dan kampus tangguh ini harus kita siapkan. Fisik harus kita tata sedemikian, mulai masuk sudah ada aturan-aturan yang resmi seperti itu, termasuk kalau ada yang kita harus menyiapkan ruang isolasi, kita siapkan ruang isolasi di belakang, di pondok pesantren lantai 1 itu, kita harus menyiapkan tenaga kesehatan yang 24 jam, manakala ada mahasiswa yang tergejala tiba-tiba badannya panas, itu harus segera kita harus siapkan ambulan untuk lakukan itu, tenaga kesehatannya. Alhamdulillah Unislah punya semua, sehingga kami berani mengajukan sebagai kampus tangguh. Berarti instrumen-instrumen yang dijadikan barometer untuk dijadikan ini sebagai kampus tangguh Unislah sudah kita siapkan. Ya. Jadi untuk kampus tangguh ini juga kita siapkan, untuk persiapan setelah kampus tangguh ini juga kita siapkan, yaitu kami bekerja sama dengan Bright Space sebagai yang punya aplikasi Aku Belajar ID. Ini dalam 2 bulan ini kita sedang migrasi data, sehingga nanti yang offline akan seperti biasa, tetapi tidak bisa seluruh kelas seperti biasa, ada pembatasan yang cukup luar biasa, satu kelas hanya boleh diisi 20 orang, maka akan terjadi giliran satu mata kuliah sekali tatap muka secara bergiliran berapa gelombang, lainnya nanti online, yaitu daring itu. Dengan
indikator capaian pembelajaran, alat ukur yang sudah disiapkan oleh Brightspace. Ya, ini yang sedang kita siapkan 2 bulan ini, kita sedang siap untuk migrasi data. Jadi tidak sekedar kampus tangguh, tetapi pelaksanaan kuliah berbasis daring ini sebagaimana aturan yang ada. Selama ini kalau mendengarkan kemarin Pak Mendikbud, Mas Menteri menyampaikan ya itu bahwa yang ada sekarang ini salah kaprah, tetapi daripada tidak kemarin itu dilaksanakan semua kuliah biasa yang didaringkan, bukan kuliah daring. Nah, sehingga kita menyiapkan, mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun sendiri aplikasi itu. Kapan kira-kira Pak Rektor ini bisa dilaksanakan? Mudah-mudahan 1-2 hari ini persiapan oke, kampus tangguh kalau sudah oke, yang menilai dari Polres dan aparat yang mempunyai kewenangan untuk itu, setelah nanti dinilai kita memenuhi syarat, maka kampus tangguh akan kita mulai di tahun akademik 2020-2021. Di akhir tahun 2020 kalau kampus tangguh sudah dinyatakan oke, yudisium bisa kita lakukan fisik. Berarti ini satu-satunya kampus di Lamongan yang informasi sementara dari kepolisian baru Unisla yang berani mengajukan. Ya, itu tadi pendapat dari Bapak Rektor Universitas Islam Lamongan. Jadi untuk persiapan kampus tangguh Universitas Islam Lamongan sudah dipersiapkan sangat maksimal. Jadi semoga kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.